Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ketika mementingkan dirinya sendiri, maka yang terjadi adalah seluruh keajaiban musnah. Begitu Bapak Ibu. Ya. Jadi rasa egoisme, rasa ananiyah kalau dalam bahasa Arabnya. Rasa mementingkan diri sendiri. Bahwa yang penting gue loh gitu. Yang penting saya nih. Yang penting saya enak. Yang penting saya nyaman. Nggak peduli orang lain gitu. Nggak peduli siapapun. Saya yang penting bahagia gitu ya. Orang lain bagaimana ya itu urusan belakangan. Yang penting saya bahagia, keluarga saya bahagia, anak saya bahagia. Orang lain nanti dulu. Ya kan saya harus bahagiakan keluarga saya dulu. Saya harus bahagiakan diri saya sendiri dulu. Gitu loh. Saya dapat untung dulu gitu loh. Sehingga akhirnya yang terjadi Bapak Ibu ini egoisme yang menyebar di kalangan masyarakat membuat seluruh keajaiban hilang. Kenapa keajaiban hilang? Karena di dalam Al-Quran disebutkan bahwa manusia itu satu, terhubung gitu ya. Kalau Anda mengikuti training saya, ini jelas sekali karena ini saya perlu pakai diagram Bapak Ibu ya. Secara visual gitu ya, bahwa kita ini berada di dalam zona keajaiban. Lalu kemudian Allah menginginkan gitu kan, jika Rabb menghendaki maka manusia dijadikan satu seluruhnya. Gitu ya. Tapi mereka sering berselisih pendapat. Nah, selisih pendapat inilah egoisme Bapak Ibu. Karena merasa pikirannya benar, ya, karena merasa kepentingan yang harus dibela, karena merasa bahwa dia yang harus nyaman, orang lain nanti urusan belakangan, maka dia keluar dari zona keajaiban. Zona keajaiban menyebutkan bahwa semua manusia adalah satu. Semua manusia adalah satu dan terhubung. Contoh, misalnya waktu itu saya sedang ada masalah berat sekali, gitu ya, masalah berat sekali. Lalu kemudian, gitu ya, jam 3 malam saya belum bisa tidur. Tiba-tiba handphone saya berdering. Langsung saya angkat gitu ya. Ternyata itu ibu saya. Dia bilang gini, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Iya Mi, ada apa? Kamu ada apa nak? Kok Umi gak bisa tidur setelah sampai jam 3 malam begini? Dan Umi mikirin kamu, kata ibu saya begitu. Ya. Masya Allah, kok ibu saya tahu saya punya masalah? Saya bilang, iya Mi, memang saya punya masalah berat, tapi alhamdulillah gitu ya. Umi udah telepon saya jadi tenang gitu ya. Ya udah Umi tidur lagi, insya Allah saya udah bisa tidur setelah ini. Subhanallah Bapak Ibu. Ternyata ya yang terjadi adalah ini kan orang bilangnya ajaib gitu ya. Ini kan orang bilangnya ajaib. Kok ajaib ya? Gitu ya. Ini disebut sebagai kontak batin, ya kan? Antara saya dengan ibu saya ternyata satu dan terhubung. Kenapa satu dan terhubung? Karena ibu saya, gitu ya. Karena ibu saya itu satu dengan saya. Nah, kita mau ngambil the power of mother, ya kan? Kita mau ngambil the power of this miracle. Kita mau ambil ini Bapak Ibu, ya, bahwa ternyata kebalikan dari ajaran motif ekonomi itu, bahwa ini bisa dicatat, digaris bawahi, ditebali, dikasih bintang, ya. Keajaiban terjadi manakala memikirkan kepentingan orang lain. Sekali lagi, keajaiban hanya terjadi manakala kita memikirkan kepentingan orang lain. Keajaiban hanya terjadi manakala kita memikirkan kepentingan orang lain. Sebenarnya materi ini sudah saya sampaikan di materi terumbu karang, bahwa rezeki hanya datang ketika kita memuliakan dan membahagiakan orang lain, gitu ya. Nah, tapi saya ingin lebih dalam membahas tentang hal ini Bapak Ibu ya, bahwa ternyata gitu ya, banyak orang yang ketika hidupnya sedang mengalami kesulitan, ya, sedang mengalami hal yang sangat berat gitu ya, sangat berat di dalam kehidupannya, lalu kemudian dia, aduh, kenapa ya gitu ya, saya kok hidupnya berat sekali gitu ya. Kenapa ya gitu ya, saya tuh kok hidupnya
seret sekali gitu ya. Terus kemudian kita ya udah pokoknya yang dipikirkan adalah diri sendiri pada saat kita berat seperti itu. Nah, ini saya sampaikan tentang rahasianya Bapak Ibu. Rahasianya kalau Anda mau keluar dari kondisi itu, dalam Al-Qur'an disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim dalam surat At-Talaq ayat 7. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifullahu nafsan illa ma ataaha sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Ya. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah itu menurut kemampuannya, dan orang yang sedang disempitkan rezekinya, ya, sedang disempitkan rezekinya. Jadi orang-orang yang lagi sempit rezekinya, lagi berat sekali masalahnya, lagi di PHK mungkin, lagi bangkrut mungkin, lagi ditipu orang mungkin gitu ya, lagi disempitkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kan tidak ada yang menyempitkan dan meluaskan rezeki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika disempitkan rezekinya, biasanya manusia berpikir apa? Manusia berpikir tentang dirinya sendiri. Gitu. Ketika ada orang yang meminta bantuan nih pada saat dia lagi berat, lagi seret rezekinya lagi tidak mudah gitu ya Bapak Ibu, maka apa yang terjadi? Yang terjadi Bapak Ibu, yang terjadi ketika ada orang mau minta tolong sama dia, gimana ngomongnya? Bentar, gue aja lagi sibuk, gue aja lagi ada masalah, lu minta lagi gitu. Padahal Bapak Ibu, di situ tuh keajaiban terjadi. Gitu. Di situ keajaiban terjadi. Apa kata Allah? Kata Allah, falyunfiq mimma atahullah. Maka hendaklah memberikan nafkah dari harta yang diberikannya kepada Allah. Artinya apa? Artinya hendaklah kalau lagi sempit nih rezeki, udahlah sempitkan rezekinya gitu ya. Tapi kemudian setelah itu malah ngasih orang gitu loh. Malah yang dipentingkan orang lain gitu. Padahal yang sempit dia. Ya. Kalau seandainya kita pakai prinsip ekonomi yang tadi, untung sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya, untuk modal sekecil-kecilnya untuk untung yang sebesar-besarnya, maka ketika kita lagi sulit, apa yang terjadi? Maaf, saya sedang ada problem, saya nggak bisa bantu kamu, gitu kan. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Tapi Allah malah mengajarkan sesuatu yang sebaliknya. Makanya Allah ingin mengajarkan keajaiban untuk kita. Apa keajaibannya? Keajaibannya adalah ketika kita lagi egois terhadap diri kita sendiri, maka ketika kita lagi masalah, musibah, berat, ya di PHK, ya ketika bangkrut dan seterusnya, maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan jangan mikirin diri sendiri, tapi pikirkan orang lain. Nah, benar kan? Ini rahasia kan? Nggak banyak orang yang tahu, dan kalaupun tahu, nggak banyak orang mau melaksanakan, gitu. Bahwa ternyata ketika kita lagi berat seperti itu adalah momen di mana Allah menguji kita, gitu. Saat itulah Allah ingin menguji kita, apakah kita benar-benar mau dapat keajaiban Allah, atau kita mau, ya udah, gitu kan. Ini hidup gue lagi susah, gitu kan. Gue lagi berat hidupnya, ya udah, lu jangan ganggu gue, gitu kan. Lu jangan minta-minta sama gue, gitu kan. Lu jangan minta tolong sama gue, gitu. Karena gue sendiri lagi dalam keadaan berat. Tapi Bapak Ibu, ternyata kita diminta. Pada saat seperti itu, disitulah keajaiban terjadi. Kok bisa? Ya, ketika Anda sedang tidak luas rezekinya, lalu kemudian Anda memberikan rezeki Anda kepada orang lain, maka Allah katakan, ya, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah nggak berikan beban, gitu ya. Tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Artinya, ini bukan beban kok. Ini Allah pengen ngajarin keajaiban, gitu loh. Ya. Maka janjinya apa? Janji Allah, sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Maka Allah akan membalik, gitu. Membalik keadaannya, gitu ya. Dari kesulitannya, ya. Ba'da usrin yusra. Ya, maka Allah akan memberikan kepadanya kelapangan sesudah kesempitan yang dialaminya. Nah, ini rahasia Bapak Ibu. Ini rahasia. Jadi rahasianya apa? Rahasianya adalah keajaiban hanya terjadi manakala kita memikirkan kepentingan orang lain. Ketika orang lain
penting, mulia, bahagia. Itu udah cukup buat kita. Karena sebenarnya kita udah satu dan terhubung, gitu ya. Apa yang dilakukan oleh ibunda saya, gitu kan, umi saya, beliau memikirkan keadaan saya. Dia merasa nggak enak. Kok saya nggak enak ya? Kok saya nggak nyaman ya? Ada apa nih? Kok saya kepikirannya anak saya Nasrullah? Akhirnya dia telepon. Ajaib Bapak Ibu. Dan saat itu yang terjadi adalah saya merasa tenang. Kenapa tenang? Subhanallah ya. Ajaib ya. Kok bisa ibu saya tahu masalah saya? Kalau ibu saya tahu masalah saya, bagaimana Allah? Allah pasti tahu masalah saya. Gitu. Ya. Maka setelah materi ini akhirnya hidup kita gitu ya, pakai prinsip ini Bapak Ibu, bahwa hidup saya udah nggak penting. Hidup saya udah nggak penting, gitu. Ya, dahsyat nggak Bapak Ibu? Ya, dahsyat Bapak Ibu. Makanya saya minta Anda benar-benar memahami materi saya yang pertama sampai 21. Bahwa hidup kita udah nggak penting. Siapa yang penting hidupnya? Yang penting hidupnya adalah orang lain. Gitu Bapak Ibu. Kalau itu yang Anda percayai dan yakini, Anda lepaskan ya belief tadi bahwa yang namanya bisnis, yang namanya rezeki adalah modal sekecil-kecilnya untuk untung yang sebesar-besar, diganti dengan belief ini bahwa rezeki saya, keajaiban saya hanya terjadi manakala saya mementingkan orang lain. Itu saja Bapak Ibu. Hidup Anda udah nggak penting. Hidup saya juga udah nggak penting Bapak Ibu. Ketika saya menyampaikan materi ini, akhirnya saya mencoba menginstall di dalam diri saya bahwa yang penting adalah Anda nih. Anda 50 ini mendapatkan manfaat dari ilmu saya. Gitu. Dari ilmu yang Allah titipkan pada saya. Bahwa, Masya Allah Bapak Ibu, ya, ketika kita memikirkan orang lain, maka ada sebuah kekuatan yang sangat-sangat besar. Powerful sekali Bapak Ibu. Ketika kita memikirkan orang lain gitu. Ketika kita memikirkan diri sendiri, mentok Bapak Ibu. Ya, mentok. Berapa sih keinginan kita? Berapa sih kebutuhan kita? Kebutuhan kita ya paling makan satu piring, ya kan? Kemudian itu ya udah kenyang, nambahlah gitu kan. Tamboce kalau di masakan Padang gitu kan. Tambah satu udah kenyang Bapak Ibu, itu kepentingan kita. Tapi kalau kepentingan orang lain, Masya Allah, kita memikirkan kepentingan orang lain, maka Allah yang akan mikirkan kepentingan kita. Dalam materi kickback, saya sampaikan bahwa ketika kita mendoakan orang lain, maka malaikat yang mendoakan kita. Maka udah gitu ya. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana orang lain bahagia. Bagaimana orang lain senang. Bagaimana orang lain selesai masalahnya. Bagaimana orang lain gitu ya bahagia dengan kehadiran saya. Bagaimana orang lain mendapatkan manfaat dari saya. Sehingga akhirnya kita bisa edit value buat orang lain gitu ya. Terserah orang lain mungkin ngelihatnya kita, loh kok kamu hidupnya enak-enak ya gitu ya. Padahal dia nggak tahu bahwa hidup kita ada masalah berat gitu kan. Dan segala macam. Tapi karena kita senyum, kita bahagia, kita udah nggak ditetesin dengan jeruk nipis. Hati kita juga udah nggak deg-degan gitu ya. Terus kemudian orang lain ngelihat, wow kok kamu hidupnya bahagia ya, enak banget ya. Iya, sini. Biarin saya bantu kamu. Apa yang perlu saya bantu buat kamu? Begitu. Inilah Bapak Ibu teladan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita yang amat teramat mulia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, Rasulullah SAW itu hanya menyebutkan umatku. Rasulullah nggak mikirin dirinya sendiri. Kenapa? Karena udah nggak penting mikirin diri sendiri. Tapi yang lebih penting adalah memikirkan bagaimana umatku, kata Rasulullah SAW. Dan ini adalah power Bapak. Ini power keajaiban. Allah akan berikan apapun buat orang-orang yang memikirkan orang lain Bapak Ibu. Ketika kita memikirkan orang lain gitu ya, lebih daripada kita memikirkan diri sendiri, maka keajaiban terjadi. Gitu. Ya. Dalam Al-Quran disebutkan juga dalam surat Al-Hasyr, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ya, wa yu'thiruna, dia isar, mementingkan kepentingan saudaranya daripada kepentingan dirinya walaupun dia butuh. Dia butuh sih sebenarnya. Tapi ya saya butuh tapi kamu lebih penting gitu. Ini terjadi ketika dalam sebuah peperangan
Ya, ada seorang yang seorang sahabat itu yang mengatakan haus, udah selesai perang, kemudian udah mau meninggal dunia nih, ya sahabat ini haus, kemudian ada seorang yang masih ada air gitu ya, terus kemudian dia lari kepada sahabat ini gitu kan, pas mau ditetesin, ada orang yang sebelahnya, sahabat yang sebelahnya haus gitu ya, kan kalau pakai prinsip Machiavelli tadi gitu ya. Modal sekecil-kecil untuk yang sebesar-besarnya, gue yang paling penting, orang lain gak penting gitu ya. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang terjadi adalah sahabat pertama ini akan mengatakan, udah sini. Gitu kan saya yang duluan. Gitu. Saya kan duluan, nanti dia setelah saya. Bapak Ibu, Masya Allah. Tapi yang terjadi, sahabat pertama ini ngomong gini, jangan saya. Mungkin dia lebih butuh. Gitu. Mungkin yang kedua itu lebih butuh. Akhirnya orang yang bawa minuman ini lari ke yang kedua. Pas mau dituang, ada orang yang ketiga, sahabat yang ketiga. Air gitu. Orang yang kedua, sahabat yang kedua ini mengatakan, siapa tahu dia jauh lebih butuh daripada saya. Lari nih orang pembawa airnya ke yang ketiga. Pas mau diminumin, sahabat yang ketiga syahid. Sahabat yang ketiga meninggal dunia dalam peperangan. Lalu kemudian lari yang kedua juga syahid. Lari yang pertama juga syahid. Masya Allah. Subhanallah. Maka Allah memuji tentang hal ini. Allah memuji tentang orang-orang yang seperti ini. Yang memuliakan dan mementingkan, membahagiakan orang lain.